Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5558. Langit dan bumi hidup bersama. Ledakan. Namun, menghadapi Molly, yang memiliki aura jurang mengerikan yang keluar dari tubuhnya, Istana 10 Kesengsaraan tidak mau jatuh, dan malah bergetar hebat di kehampaan. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut. Istana 10 Kesengsaraan sebenarnya enggan untuk pergi. Qin Chen menatap Molly, Istana 10 Kesengsaraan dapat dengan mudah dirobohkan ketika berhadapan dengan utusan suci teratai hitam dan orang-orang kuat jurang lainnya. Tetapi mengapa istana itu tidak mau jatuh ketika menghadapi Molly saat ini? Kalau begitu, mata Qin Chen menjadi dingin, dan pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangannya, dengan kilatan cahaya pedang, seluruh tubuhnya terbang menuju iblis di bawah. Ledakan. Energi pedang yang menakutkan langsung muncul di kepala Molly. Energi pedang ini mengandung niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya, seperti lautan luas dalam sekejap menghantam kepala Molly dan hendak membelah kepalanya. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly. Aura ini sangat jahat, seolah-olah mengandung semua kejahatan di dunia, dan dengan keras menjatuhkan Qin Chen. Ledakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar gua, seolah-olah akan meledak di tempat yang sangat menakutkan. Jika Qin Chen tidak mengatur formasi langit terlarang 9 meter di dalam gua itu akan runtuh di tempat. Iblis ini. Qin Chen ditangguhkan di udara, menatap Molly di bawah dengan ekspresi serius. Pada saat ini, di atas kepala Molly, separuh rambut Molly dicukur oleh Qin Chen, memperlihatkan bekas darah yang dangkal. Pedang Qin Chen sebelumnya gagal membelah kepalanya. Tetapi hanya membuat belahan noda darah. Mata Qin Chen serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, pedang yang saya pukul sebelumnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Saya mencoba yang terbaik untuk menebasnya, takut itu akan melukai kaisar yang hebat, tetapi saya tidak dapat membaginya. Bocah terbuka dengan satu serangan. Bagaimana pertahanan orang ini bisa tiba-tiba ditingkatkan? Apakah sudah meningkat pesat? Kaisar Netherworld berkata dengan cemas. Nak Qin Chen, mengapa kamu peduli dengan seberapa besar promosi anak itu saat ini? Utusan suci teratai hitam baru saja mengambil tubuh anak laki-laki ini. Dan pertahanannya telah meningkat pesat. Jika dia tidak segera memotongnya menjadi beberapa bagian, dia akan menunggu utusan suci teratai hitam. Pasti akan merepotkan untuk merebutnya sepenuhnya. Qin Chen menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa, saya akan mencoba memberinya tubuh yang utuh. Dewa kecil, 10.000 tulang, bantu aku. Qin Chen berteriak keras. Salinlah, saudara-saudara, ini waktunya bekerja. Tujuan kita adalah menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan Chen Shao dengan satu pedang, dan kita tidak boleh membiarkan Chen Shao menggunakan pedang kedua. Di ruang kuil pembunuhan terbalik, leluhur dunia bawa 10.000 tulang meraung dan langsung membakar asal-usulnya sendiri. Aura menakutkan langsung bergabung ke dalam kuil pembunuhan terbalik. Pada saat yang sama, leluhur hantu setan darah dan yang lainnya juga meraung bersama. Mengaktifkan sumbernya pada saat yang sama. Ledakan. Gelombang energi pedang yang menantang surga meledak dari pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen, dan menyerang kekuatan iblis di bawah lagi. Mati. Dengan kilatan cahaya pedang, Qin Chen menebas pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya tepat ketika dia hendak memukul Molly. Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan. Aku tidak diambil darimu, aku tetaplah aku.
Raungan ngeri keluar dari mulut Molly, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat pedang pembunuh terbalik Qin Chen dengan ngeri, dengan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Apa? Qin Chen terkejut. Nak Qin Chen, jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini telah dibawa pergi oleh utusan suci teratai hitam. Dia pasti telah menipumu, teriak Kaisar Netherworld buru-buru. Qin Chen mengerutkan kening, tetapi pada saat kritis, dia masih mencoba yang terbaik untuk memindahkan pedang ilahi pembunuh terbalik ke samping. Tertawa. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen hampir melewati tubuh Molly. Dengan keras, genangan darah jurang di bawah Molly mendidih dengan hebat, dan jurang besar terbuka dalam sekejap. Mengarah ke genangan darah tak berujung, tanah. Pikiran Qin Chen bergerak di dasar genangan darah, dia samar-samar merasakan lorong luar angkasa dan merasakan aura kuat dari laut bencana abadi. Di genangan darah, beberapa helai rambut Molly jatuh dari dahinya, dan dia berkeringat dingin, dia merasa lemas, dan barusan, dia hampir terbunuh oleh pedang. Qin Chen memandang Molly dan mengerutkan kening, kamu tidak dibawa pergi. Bagaimana dengan utusan suci teratai hitam? Dan aura dingin di tubuhmu. Dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Molly buru-buru berkata, aku benar-benar belum dibawa pergi. Utusan suci teratai hitam telah aku serahkan dan masih berada di lautan jiwaku. Adapun aura di tubuhku, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu tidak tahu. Qin Chen mengerutkan kening. Hati Molly bergetar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, aku benar-benar tidak tahu. Ketika utusan suci teratai hitam mengambil tubuhku, kekuatan seperti itu tiba-tiba keluar dari inti jiwaku. Utusan suci teratai hitam berkata bahwa aku adalah apa jenis keluarga kerajaan dari Abais. Lelucon yang luar biasa. Kamu dan aku sama-sama berasal dari benua Tianwu. Kita berpartisipasi dalam kompetisi kota selatan kuno bersama-sama. Kita semua adalah penduduk asli benua Tianwu. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga kerajaan Abais, kan? Molly takut Qin Chen akan memotongnya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Keluarga kerajaan jurang. Qin Chen mengerutkan kening, tapi dia bijaksana. Dia mempunyai perasaan di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan utusan suci teratai hitam mungkin tidak salah. Qin Chen memandang Molly dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, bahkan jika Anda adalah salah satu keluarga kerajaan jurang maut, selama Anda tidak melakukan apapun yang mengkhianati lautan alam semesta. Saya tidak akan melakukannya apapun untukmu. Molly menyentuh kepalanya yang setengah botak dan alur darah di kepalanya, buru-buru mengangguk dan berkata, saya percaya, saya pasti percaya. Qin Chen. Ledakan. Saat ini, ada gelombang teror lain di tubuh Molly. Aura seorang kaisar yang menakutkan memenuhi udara, dan seluruh tubuhnya langsung melayang. Molly merasakan tubuhnya, dan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuhnya. Jalan menakutkan terbentuk antara langit dan bumi, dan tubuh Molly perlahan-lahan menghilang. Transformasi. Tuan, orang ini sedang menerobos Kaisar Agung. Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei berseru pada saat yang bersamaan. Kaisar terobosan. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke atas, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, semua kekuatan di kolam darah jurang telah diintegrasikan ke dalam tubuh Molly, dan aura di tubuh Molly masih meningkat secara gila-gilaan. Saat ini, aura yang membuat Qin Chen sedikit berubah warna menyebar. Apakah orang ini mencoba menerobos Kaisar Agung? Lebih cepat dari diriku sendiri. Nak Qin Chen, hentikan dia dengan cepat. Belum diputuskan apakah orang ini telah dibawa pergi. Jika itu palsu, akan merepotkan jika dia dibiarkan menerobos, kata Kaisar Netherworld buru-buru. Dia masih ragu. Keluarga kerajaan dari klan Abais, hanya anak di depanku. Apakah kamu bercanda? Qin Chen mengerutkan kening, apa yang dikatakan Kaisar Netherworld bukannya tidak masuk akal.
Pada saat ini, suara marah tiba-tiba muncul di benak saya. Sialan, Kaisar Nether sialan, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Molly jelas telah menekan gadis iblis jurang itu, tapi kamu bersikeras mengatakan bahwa dia dibawa pergi. Apa maksudmu? Aku tidak ingin Molly-ku menjadi lebih kuat kan? Suara makian ini datang dari tubuh Molly, tak lain adalah leluhur iblis Lohu. Setelah dia selesai mengumpat dengan marah, dia buru-buru melihat ke arah Qin Chen dan berkata, Qin Chen, Molly memang keluarga kerajaan Abais, dan dia memang telah menyerahkan gadis iblis Abais. Kita semua datang bersama dari medan perang 10.000 balapan, kamu tidak bisa melakukannya dengan santai setelah mendengarkan kata-kata orang ini, dia menyerang Molly. Jangan khawatir, selama aku bertanggung jawab atas Molly, aku pasti tidak akan membiarkan dia mengkhianati lautan alam semesta. Qin Chen menatap Molly dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu. Membiarkan dia Molly hanya ingin menerobos. Nak Molly, apakah kamu mendengar itu? Kata leluhur iblis Luo Huan Lian. Dia tidak perlu mengingatkannya bahwa Molly tidak dapat lagi menahan kekuatan di tubuhnya saat ini, dan aura menakutkan langsung naik ke langit. Seolah mencoba menghubungkan jalan antara langit dan bumi. Setelah melihat ini, Kaisar Netherworld berbicara dengan cemas, Qin Chen, kamu. Qin Chen tampak tenang, tidak masalah jika dia menerobos. Saya belum pernah melihat orang menerobos Kaisar. Kebetulan saja itu akan baik untuk diamati. Kaisar. Sejak Qin Chen memadatkan jalan dunia bawah di dalam kurungan laut mati, dia kini telah menguasai 3.000 jalan dunia bawah, namun hingga saat ini dia belum menunjukkan tanda-tanda menerobos Kaisar Agung. Sekarang Molly telah menembus Kaisar Agung, dia secara alami akan menggunakan kesempatan ini untuk mengamati dan belajar. Adapun apa yang dikatakan Kaisar Netherworld bahwa pihak lain menipunya, Qin Chen masih sangat percaya pada visinya sendiri, adapun temperamen Molly, orang biasa tidak bisa menirunya. Dan tidak mungkin menipu dia jika dia dibawa pergi. Ledakan. Mereka melihat Molly tergantung di dalam gua. Aura di tubuhnya terus melonjak, menarik perhatian semua orang. Selain itu, kekuatan di tubuhnya terus-menerus terhubung dengan aura dunia luar, seolah-olah mengobarkan seluruh dunia bawah. Dan di suatu tempat, sepertinya ada kekuatan yang sangat menghalangi Molly untuk terhubung dengan dunia bawah, membuat Molly terlihat kesakitan. Hah? Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana kabarnya? Ketika Kaisar Netherworld melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan menjelaskan. Bocah Qin Chen, bocah ini sedang bertransformasi menjadi Dao, tetapi kekuatannya diisolasi oleh formasi langit terlarang Jiuming. Yang membuat transformasi menjadi sangat lambat dan menyusahkan. Transformasi ke dalam Dao. Gumam Qin Chen. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, tetapi juga 4 kaisar kuasi termasuk leluhur hantu gargoyle, lalat hantu bermata 1000. Dan leluhur dunia bawah 10.000 tulang dan lainnya di kuil pembunuhan terbalik juga menatap Molly dan menonton transformasinya. Menyaksikan kelahiran seorang Kaisar Agung merupakan manfaat besar bagi mereka semua. Kaisar Simelian menjelaskan di sampingnya, Guru, 3 transendensi disebut alam tatanan abadi. Ini adalah pengembangan tatanan diri sendiri secara ekstrim, membentuk keberadaan abadi yang dapat bertahan selamanya. Alam Kaisar perlu diubah terlebih dahulu. Tao. Integrasikan sepenuhnya tubuh fisik dengan Tao yang Anda kuasai, dan ubah menjadi inkarnasi Tao. Pada saat itu, Anda adalah Tao, dan Tao adalah Anda. Qin Chen mengerutkan kening, berinkarnasi ke dalam Tao. Kaisar Simei mengangguk, ya. Jika kita berbicara tentang alam transendensi, tubuh fisik masih memiliki konsep entitas, maka begitu kita menerobos alam Kaisar Agung. Tubuh fisik tidak lagi terbatas pada tubuh fisik tradisional, tetapi akan menjadi eksistensi dengan aturan jalan besar yang sama, berbagi matahari dan bulan yang sama dengan langit dan bumi.
Berbagi masa hidup yang sama, langit dan bumi abadi, jalan besar itu abadi. Semuanya tersentak. Ini kedengarannya luar biasa. Kaisar Simei melanjutkan, inilah sebabnya mengapa sangat sulit bagi Kaisar Agung untuk dilahirkan, tetapi masih banyak Kaisar Agung di lautan alam semesta dan dunia bawah. Itu karena bagi Kaisar Agung, tidak ada konsep umur panjang dan mereka adalah tidak terikat oleh era reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa selama Kaisar Agung yang lahir di dunia bawah terbunuh, kehidupan dunia bawah tidak akan habis. Qin Chen akhirnya mengerti saat ini mengapa ada begitu banyak kaisar besar di dunia bawah, seperti Si Huang Kaisar Agung dan lainnya sebenarnya lahir ketika dunia bawah dibuka. Ledakan. Pada saat ini, di luar Pulau Taiyin, dua aura menakutkan Kaisar Agung mendekat dengan cepat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.